Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Mohon izin sebelum kita lanjutkan ingin melantunkan sebuah nasyid terkait dengan tema hari ini. Nasyid ini nasyid lama ya, yang mungkin kita semua sudah hafal. Mari bersama-sama Bapak Ibu, anak-anakku dan semua kaum muda, remaja-remaja, mari menghafal nasyid ini. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah kurdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan suci yang mulia ini. Semoga kita semua beserta para keluarga kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Ramadan ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya di sini yang diakui oleh beliau sebagai umatnya. Mudah-mudahan bertemu kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku dan semua pemuda yang ada di Indonesia, remaja-remaja yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan Ramadan. Dari lagu yang disampaikan tadi ada sebuah kisah yang kita petik, yang bisa kita ambil hikmahnya. Lagu tadi memberikan sebuah inspirasi buat kita, sebuah informasi buat kita. Lagu yang sudah lama dirilis ya, yang menggambarkan sebuah sejarah heroik ya, ketika masa dulu, masa sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan sebutan kisah Ashabul Kahfi. Mari kita bersama-sama belajar hari ini untuk meneladani kisah Ashabul Kahfi ini. Bapak Ibu rahimakumullah beserta anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta para pemuda remaja yang ada di Jepara atau di seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Kisah singkat Ashabul Kahfi, sebagaimana kita dengar, ada 7 pemuda yang ketika zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kurang lebih tahun 249 Masehi, ada 7 pemuda yang berjuang keras untuk mempertahankan imannya dari kekafiran. Ketika itu pemuda ini dalam masa kepemimpinan Raja Decianus, namanya Raja Decianus ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil hikmahnya. Konon raja ini, Raja Decianus ini adalah raja yang sangat kejam ya. Bagaimana tidak kejam? Ketika itu masyarakat yang dipimpinnya
termasuk 7 pemuda yang di dalam lagu tadi yang disebut Ashabul Kahfi ini, ya, berusaha diajak untuk senantiasa bersama-sama untuk menyembah berhala. Luar biasa. Zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman berhala. Tapi ada 7 pemuda yang menolak karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak kekafiran tadi itu. Al-Kahfi itu adalah berarti dengan gua. Berarti ada 7 pemuda yang pada zaman itu, pada zaman Raja Decianus itu, menyelamatkan diri, melarikan diri. Ada 7 pemuda yang menyelamatkan diri ke dalam gua yang disebut dengan Al-Kahfi. Maka dari itu kisahnya, kisah pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Gua ini bisa kita jumpai saat ini, itu kurang lebih 10 km sebelah timur dari Yordania. Di Yordania itu sekarang diberi nama Cave of the Seven Sleepers. Jadi tempat ini termasuk situs bersejarah, ya, situs bersejarah dunia yang menggambarkan begitu heroiknya 7 pemuda Al-Kahfi. Kenapa? Dalam sejarah singkatnya, 7 pemuda ini melarikan diri, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lagu tadi disangka sehari, ternyata jumlahnya 309 tahun. Ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat kita. Kita belajar kisah ini dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh para pemuda itu adalah, mungkin kita nanti belajar doa ini dalam sholat-sholat kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wahai Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Bapak, Ibu, anak-anakku dan semua remaja pemuda yang ada di saat ini sedang menyaksikan tayangan hari ini. Ini doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh 7 pemuda Al-Kahfi, sehingga ketika setelah berdoa itu, para pemuda ini mungkin keajaiban oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditidurkan, kemudian disangka ketika bangun disangka cuma sehari, ternyata dihitung-hitung dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Kahfi, salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun lamanya. Coba kita lihat 309 tahun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan generasi-generasi muda yang berusaha keras mempertahankan imannya. Bapak, Ibu, anak-anakku dan jemaah para pemuda yang sedang menyaksikan hari ini. Lantas apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini? Yang pertama, hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil, kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi ini yang membuat kita semangat, terutama kita para pemuda yang hari ini sedang menikmati, melaksanakan kegiatan Ramadan. Yang pertama adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan bagi mereka yang senantiasa mempertahankan imannya, menjaga imannya dari kekafiran. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua untuk mari yuk kita bareng-bareng untuk menjaga iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita ketika di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Ini hikmah yang pertama. Bapak, Ibu rahimakumullah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil bahwa membangkitkan manusia setelah tertidur ratusan tahun, ya tadi 309 tahun lamanya, adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa yang kita coba belajar hari ini tentang pemuda? Karena pemuda lah yang memiliki potensi untuk mewarnai perjalanan umat manusia.
Bayangkan secara psikologis manusia mencapai puncak hamasah. Hamasah itu adalah gelora semangat, dan kuatul jasad, yaitu gelora kekuatan fisik, itu pada usia muda. Kisah-kisah banyak disebutkan dalam sejarah Islam. Kisah Ashabul Kahfi salah satunya, kisah pemuda Ibrahim, kemudian kisah Ashabihunal Awalun yang pertama kali masuk Islam, banyak dari golongan kaum muda. Itu sejarah Islam. Belum lagi ketika sejarah Indonesia, lahirnya Sumpah Pemuda. Kalau kita cerita tentang Sumpah Pemuda sangat panjang ya, runutannya sangat panjang sekali. Maka dari itu, mari kita ingat pesan Rasulullah kepada kita semuanya tentang manfaat memanfaatkan waktu masa muda ini. Teringat hadis, manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tua. Ketika kita masih muda, ayo kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan yang terbaik. Yang kedua yaitu adalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa tuamu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ayo bersama-sama ini kita melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Lantas bagaimana caranya ketika kita ingin mencontoh, meneladani para pemuda Ashabul Kahfi? Yang pertama, kita semuanya, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kita harus belajar dari sekarang memahami Islam secara menyeluruh, jangan separuh-separuh. Setelah memahami, kita meyakini Islam itu sampai kita yakin sekali, seperti kisah para pemuda Kahfi yang meyakini keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengamalkannya setelah mengimani, sabar dan istiqomah selalu ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan istiqomah serta penuh optimis. Mudah-mudahan senantiasa kita termasuk di dalamnya para pemuda yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pemuda Kahfi. Bapak, Ibu, adik-adik rahimakumullah, peran pemuda sebagai penerus bangsa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pemuda itu sebagai agen of change, jadi agen perubahan. Selain itu agen of development, pemuda itu agen pembangunan. Yang ketiga, agen of modernization, yaitu agen pembaruan. Yang keempat, membangun pendidikan dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Bapak, Ibu, anak-anakku rahimakumullah, momentum Ramadan ini mari kita semua mengajak. Saya mengajak kepada kita semuanya, yuk momen Ramadan ini kita manfaatkan waktu luang kita di Ramadan ini. Terutama ini kita yang masih muda-muda, Bapak Ibu yang masih muda, anak-anak dan remaja-remaja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dengan cara apa? Dengan cara meramaikan masjid dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Ini terkenal dengan ngabuburit nih ya. Kalau kita ganti ngabuburit, ya, jalan-jalan sore dengan membawa Al-Quran, ngabuburitnya bertadarus Al-Quran, luar biasa. Inilah yang dinamakan pemuda keren. Naik motor pergi ke suatu tempat, kemudian di situ ngumpul. Apa kegiatannya? Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, keren. Jadi memanfaatkan waktu luang kita untuk kebaikan. Masih banyak ya, membantu kegiatan di masjid, iktikaf, dan sampai puncaknya nanti ikut berlebaran, ya, bertakbir bersama, semangat pemuda. Nah, saya di sini ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya ayo kita manfaatkan waktu muda kita untuk kegiatan yang sebaik mungkin. Momen Ramadan ini adalah momen yang paling penting bagi kita semuanya. Semangat ya Bapak Ibu, anak-anakku, semua pemuda remaja yang ada di Indonesia yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita ukir sejarah dari diri kita sendiri. Sebagai contoh tadi disampaikan di kisah Ashabul Kahfi. Nanti yang suka seni, mari kita melantunkan nasyid ini. Yang luar biasa nasyidnya bagi kita, pembelajaran bagi kita.
untuk menjadi pemuda yang luar biasa, heroik seperti kisah Ashabul Kahfi ini. Nanti bisa dibaca-baca di surat Al-Kahfi lebih lengkap. Allah mengabadikan kisah ini, kisah heroik ini dalam surat Al-Kahfi. Siap belajar? Siap ya? Luar biasa. Bapak, Ibu, anak-anakku, para pemuda, remaja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Demikian beberapa inspirasi Ramadan kali ini terkait dengan kisah pemuda Kahfi. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah ini dalam diri kita, bangkit kembali. Ini momennya momen Ramadan, luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua